Bantul menjadi bagian penting yang tidak bisa lepas dari situs bersejarah Keraton Mataram. Hingga wilayah dengan berbagai potensi alamnya ini juga disebut-sebut sebagai Bantul Bumi Mataram. Salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya paling menarik adalah situs Keraton Mataram di Desa Wisata Jagalan, Kapanewon Banguntapan, Bantul. Kawasan di perbatasan Bantul dengan kota Yogyakarta, yakni Kota Gede ini, pernah menjadi pusat kerajaan Mataram pada masa abad ke-16. Kawasan ini tengah dikembangkan menjadi destinasi yang menarik untuk dijelajahi, mulai dari situs makam raja, peninggalan arsitektur, kuliner khas, dan kerajinan perak yang telah hidup turun-temurun. Saat ini kita sedang berada di Makam Raja-Raja Mataram yang berada di Kompleks Masjid Gede dan Sendang Seliran. Untuk berziarah di makam ini, kita diwajibkan mengenakan pakaian adat dan di dalam bangunan inti makam kita tidak diperkenankan untuk mengambil gambar. Pintu gapura makam ini memiliki ciri arsitektur unik, di mana sangat kental dengan budaya Hindu. Untuk menuju ke bagian inti makam, harus melewati 3 gapura yang berdiri kokoh dengan pintu-pintu kayu cukup tebal. Pintu-pintu gapura ini memiliki ukiran yang indah dan selalu dijaga oleh abdi dalam keraton yang khas dengan pakaian adat. Di sisi selatan bangunan inti makam terdapat Sendang Seliran. Air di sendang tersebut sangat sejuk dan jernih. Pemandian Sendang Seliran dan kompleks makam raja dipisahkan oleh tembok kokoh yang dihubungkan melalui gapura paduraksa. Sendang Seliran di kompleks ini memiliki 2 sumber mata air yang disebut Sendang Seliran Kakung yang berarti laki-laki dan Sendang Seliran Estri yang berarti perempuan. Bagian penting lainnya adalah Masjid Gede Mataram. Masjid Gede Mataram terletak di bagian utara dari Makam Raja-Raja Mataram. Masjid Gede ini merupakan masjid peninggalan Mataram yang tertua di Yogyakarta. Atap Masjid Gede ini bertingkat 2 dan berbentuk segitiga di bagian atasnya. Sementara puncaknya terdapat mahkota yang disebut pataka. Pada ambang batas pintu utama terdapat tulisan dengan huruf Jawa. Selain keunikan bangunan di kompleks makam raja-raja, arsitektur menarik juga masih bisa ditemui di Desa Wisata Jagalan. Rumah tempo dulu yang masih bisa ditemui di Desa Wisata Jagalan adalah Rumah Joglo. Rumah khas Jawa ini masih terawat dengan baik secara turun-temurun. Selain rumah khas Jawa, ketika menyusuri jalan di tengah kampung Jagalan, akan ditemui pula rumah Indese. Rumah ini memiliki arsitektur khas Belanda. Bangunan kolonial ini merupakan tempat tinggal bagi pemilik berkebangsaan Belanda pada masa penjajahan di Kota Gede dan sekitarnya. Setelah tadi kita melihat rumah Jawa dan Belanda, hal ini membuktikan bahwa dulunya daerah ini ditinggali oleh berbagai etnis. Salah satunya adalah orang Kalang. Sesuai sebutan pemiliknya dulu, bangunan unik ini disebut sebagai Rumah Kalang. Uniknya, orang Kalang saat itu dikenal sebagai pengrajin kayu, sehingga tidak heran banyak ditemui ornamen ukiran khusus di tiang-tiang rumah. Rumah tempo dulu dengan berbagai ornamen khasnya ini ternyata juga mempengaruhi perkembangan arsitektur bangunan di Desa Wisata Jagalan ini. Hal ini terlihat dari salah satu rumah di mana masyarakat di sini menyebutnya sebagai Rumah Jengke. Pada tahun 1960 hingga 70-an, Rumah Jengke ini merupakan rumah yang modern. Rumah ini merupakan perpaduan rumah modern dengan rumah adat Jawa.
Konon para pemilik rumah joglo banyak yang merenovasi rumahnya dengan model ini tanpa merubah struktur bangunan inti dari rumah joglo itu sendiri. Bermacam arsitektur bangunan tempo dulu itu cukup unik, termasuk bangunan yang satu ini, Langgar Dhuwur. Salah satu keunikan konstruksinya adalah adanya bangunan panggung dan juga mihrab yang menjorok keluar hingga di atas jalan. Pemerintah Kabupaten Bantul dan pengelola Desa Wisata Jagalan terus mengembangkan potensi wisata yang ada di sini. Salah satunya dengan event wisata. Nah, nanti kita akan mengunjungi salah satu event wisata yang ada di sini, yaitu pameran kuliner khas tempo dulu. Namun sebelumnya kita akan mengunjungi pengrajin perak yang ada di sini. Perajin perak tradisional di Jagalan ini ternyata sudah turun-temurun melakukan proses kreativitas ini. Mereka menyulap logam-logam menjadi souvenir dan perhiasan yang cantik bernilai seni. Meski berkualitas tinggi, namun harga yang ditawarkan para perajin ini cukup terjangkau. Berkunjung ke destinasi wisata tidak lengkap tanpa mencoba kuliner khasnya. Di Jagalan ini ada salah satu makanan unik bernama kipo, di mana konon makanan ini adalah jajanan favorit para bangsawan pada masa kerajaan Mataram Islam. Nama kipo sendiri berasal dari iki opo, yang berarti ini apa. Untuk berkunjung ke Desa Wisata Jagalan, bisa menghubungi pengelola yang telah menyiapkan banyak paket wisata yang menarik.